Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita akan belajar materi kelas 3, pelajaran 1, yakni memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sub pelajaran 1, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu 1. Menyebutkan sikap percaya diri Nabi Muhammad dengan benar. Yang kedua, menjelaskan sikap percaya diri Nabi Muhammad dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan contoh sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kefahaman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya perhatikan gambar-gambar berikut ini. Mana ya gambar yang menunjukkan sikap percaya diri? Gambar 1.1 menunjukkan gambar seorang anak sedang memakai kaos kaki. Gambar 1.2 menunjukkan seorang anak yang sedang berangkat ke sekolah. Gambar 1.3 menunjukkan seorang anak yang sedang maju di depan kelas. Gambar 1.4 menunjukkan seorang guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Ayo, mana anak-anak? Ya, pintar sekali. Gambar 1.3 dan gambar 1.4. Di gambar 1.3, seorang anak tersebut sedang maju ke depan kelas dengan sangat percaya diri. Dan gambar 1.4, seorang guru sangat percaya diri dalam menjelaskan materinya. Nah, jadi percaya diri itu apa sih? Percaya diri yaitu meyakini kemampuan diri sendiri yang dilaksanakan dengan jalan gigih dan tekun dalam usaha. Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalian tahu maksudnya bagaimana? Bahwa kita harus menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu introspeksi diri dari hari ke hari, sehingga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, seperti kisah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Saat berdakwah, beliau sangat percaya diri dan sangat teguh pendiriannya, walaupun banyak tantangan yang dihadapinya. Seperti ketika beliau dilempar kotoran oleh kaumnya. Beliau tetap sabar, teguh pendirian, dan tetap menyampaikan dakwahnya secara percaya diri. Karena kepercayaan dirinya tersebut, Nabi Muhammad mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Jadi, kita harus selalu yakin pada kemampuan diri dan selalu teguh dalam pendirian kita ya anak-anak. Nah, sekarang apa saja ya contoh sikap percaya diri? Ada banyak sekali, misalnya kita mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain karena kita percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Yang kedua, contohnya berani tampil dan maju ke depan kelas.
Karena semua orang tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kita harus berusaha sebaik-baiknya. Harus berani tampil dan maju ke depan kelas jika ditunjuk oleh ibu guru atau bapak guru ya. Selanjutnya contohnya, berani mengikuti lomba. Apabila ada lomba atau kita ditunjuk oleh bapak ibu guru, kita harus berani dan percaya diri untuk menghadapi dan mengikuti lomba tersebut. Contoh yang lain adalah ketika di dalam kelas atau dalam pelajaran kita tidak mengetahui atau kita tidak paham dengan materinya, kita berani bertanya kepada ibu guru atau kepada orang yang lebih paham. Misalnya bertanya kepada orang tua, bertanya kepada kakak. Nah, sikap berani bertanya dan secara percaya diri tersebut akan menimbulkan efek yang baik kepada kehidupan kita. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62 yang tentang percaya diri, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lalu bagaimana ya caranya agar kita memiliki sifat percaya diri? Ada banyak sekali caranya. Yang pertama, selalu bertawakal kepada Allah. Kita percaya bahwa semua yang kita punya dan yang kita mampu itu semua dari Allah. Yang kedua, mengikuti nasihat orang tua dan guru. Yang ketiga, jangan pernah ragu-ragu. Karena jika ragu-ragu, kita tidak akan menjadi pribadi yang kuat. Harus percaya diri ya. Lalu, jangan malu mengerjakan kebaikan. Kalau kita mengerjakan kebaikan, kenapa kita harus ragu-ragu dan malu? Belajar dengan rajin, meningkatkan kemampuan dengan rajin berlatih. Dengan rajin berlatih, pada saatnya nanti, kita akan menjadi lebih percaya diri. Yang terakhir adalah disiplin dalam semua pekerjaan dan tugas. Jika kita melaksanakan hal-hal ini, maka insya Allah kita akan memiliki pribadi yang memiliki sifat percaya diri. Nah, ciri-ciri anak yang percaya diri itu bagaimana ya? Misalnya, tidak bergantung pada orang lain, karena kita sudah mempercayai diri kita sendiri. Lalu, rajin berusaha dan berani mencoba. Selanjutnya, tidak takut gagal, karena kalau orang yang takut gagal itu berarti dia orang yang ragu-ragu dalam mengerjakan sesuatu. Harus percaya diri. Tidak mencontek saat ulangan. Nah, ini juga salah satu ciri siswa yang percaya diri. Karena kalau orang atau anak yang mencontek, berarti dia tidak belajar. Dan tidak belajar itu tidak berlatih, menjadikan dia ragu-ragu dan tidak bisa mengerjakan. Akhirnya dia mencontek. Selanjutnya adalah riang dan tidak malas menyelesaikan tugas. Selanjutnya, tidak cepat menyerah, semangat, dan tidak pernah mengeluh. Orang yang percaya diri selalu cepat dalam mengerjakan sesuatu, selalu semangat, dan tidak pernah mengeluh. Selanjutnya, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, karena orang yang percaya diri itu teguh pendiriannya, seperti cerita Nabi Muhammad SAW tadi. Dia teguh pendirian, yakin dengan dirinya sendiri. Lalu berani mengemukakan pendapat.
Orang yang berani mengemukakan pendapat berarti dia percaya diri. Lalu tidak malu bertanya bila ada pelajaran atau sesuatu yang belum jelas. Lalu apa ya keuntungan dari sikap percaya diri? Ada banyak sekali keuntungan kalau kita memiliki sikap percaya diri. Yang pertama, dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, akan memiliki kepribadian yang tangguh. Yang ketiga, berjiwa mandiri dan berpikir positif. Yang keempat, berani menghadapi resiko dan bisa bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki pendirian yang kuat atau berkepribadian dengan pendirian yang teguh. Yang keenam, dapat mengatasi masalah dengan baik. Yang terakhir, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Kalau kita kurang percaya diri, bagaimana ya? Nah, jangan sampai ya, karena akibat dari kurang percaya diri, tujuan menjadi tidak tercapai. Misalnya kita ingin sesuatu tapi kita kurang percaya diri dan akhirnya ragu-ragu. Akhirnya tujuan tersebut tidak tercapai. Yang kedua, mudah frustasi atau menemukan masalah. Yang ketiga, sering gagal. Yang keempat, lepas dari tanggung jawab. Kalau orangnya ragu-ragu, maka akhirnya dia menjadi lepas tanggung jawabnya. Yang terakhir, canggung ketika menghadapi orang lain. Orang itu harus percaya diri agar dia bisa membawa diri. Dia tidak mudah terpengaruh dan bingung dan canggung menghadapi orang lain di sekitarnya. Jangan sampai kita menjadi kurang percaya diri ya. Astaghfirullahaladzim. Nah, bagaimana kalau sekarang kita bernyanyi? Bernyanyi tentang percaya diri memakai nada lagu Dua Mata Saya. Yuk bernyanyi bersama-sama. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yakni yang pertama, Nabi Muhammad selalu mengajarkan kita untuk selalu percaya diri. Yang kedua, percaya diri adalah meyakini kemampuan diri kita sendiri. Yang ketiga, ketika menghadapi apapun, kita harus yakin dan percaya diri. Yang keempat, jika kita percaya diri dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberi kita kemudahan. Amin. Sekarang, mari kita mengerjakan tugas. Sudah siap anak-anak? Soal yang pertama, jelaskan pengertian percaya diri. Yang kedua, jelaskan bagaimana sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebutkan cara memupuk sifat percaya diri. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri sikap percaya diri. Yang kelima, sebutkan keuntungan memiliki sikap percaya diri. Dikerjakan ya anak-anak. Nah, usai sudah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sampai jumpa.